Pemanggil Jenius Academy Necromancer, Bab 16. Ketika semua siswa sudah berkumpul dan berbaris, guru pendamping mendekat. Kemudian, mereka menggantungkan gelang putih polos tanpa bentuk tepat di lengan siswa tersebut. Cukup berat ketika Simon menggerakkan lengannya. Tolong alirkan warna hitam legam ke gelangmu. Hah, apa ini? Tubuh para siswa tiba-tiba membungkuk. Kalian semua pasti familiar dengan kutukan knalpot, kan? Hong Feng tersenyum, meletakkan tangannya di pinggul. Kursus selanjutnya ada di sana. Dia menunjuk ke bukit terjal tempat para siswa itu berasal. Di puncak bukit, asisten guru melambaikan tangannya, sebuah bendera tertancap di tanah. Kamu akan pergi ke puncak bukit dengan kutukan knalpot padamu. Wajah para siswa menjadi pucat. Wow, sial, tunggu sebentar. Bukankah ini keterlaluan? Namun tidak ada yang berani memprotes Profesor Kisen. Hong Feng memberikan pandangan berseri-seri. Tolong persiapkan segera, aku akan memeriksa siapa yang keluar dari barisan. Baru kemudian siswa memahami situasi dan berdiri di garis start dengan wajah serius. Simon sudah berkeringat deras di belakang mereka. Cukup sulit untuk mencapai garis start dengan kutukan masih aktif, dan dia khawatir apakah dia akan mampu mendaki bukit curam itu. Baiklah, kalau begitu, pergilah. Mendengar teriakan Hong Feng, semua siswa di kelas A bergegas keluar. Pada awalnya semua orang berdiri dan berjalan demi kehormatan, meskipun kutukannya berat, namun tidak ada pengecualian karena tanjakan semakin curam dari bagian tengah. Baik rakyat jelata maupun bangsawan harus merangkak sambil berbaring di tanah. Kuaf. Nafas dan erangan yang menyakitkan keluar dari mana-mana. Seluruh tubuh mereka berlumuran tanah, tetapi mereka harus terus bergerak maju karena Hong Feng dan asistennya sedang mengawasi. Fiuh, Simon menyentuh tanah dengan tangannya yang berdarah terkoyak oleh bebatuan dan beringsut ke depan. Setiap langkah terasa berat, penglihatannya berputar dan langit menjadi kuning. Aku akan menyelesaikannya, apapun yang terjadi. Belajar terlebih dahulu atau apapun. Ini adalah area kekuatan dan kemauan fisik murni. Jika aku tertinggal dari rekan-rekan lain dari sini, aku juga tidak akan bisa mengejar mereka di masa depan. Simon entah bagaimana memeras kekuatannya dan memanjat sementara yang lain sedang beristirahat. Dia membuat langkahnya sendiri dan tidak berkompromi untuk mempertahankannya. Gemetar-gemetar, lengannya gemetar di luar kendali otaknya, tapi dia bergerak, mencoba yang terbaik. Dia bisa melihat akhirnya, asisten guru dan Hong Feng berdiri di tempat bendera yang menandai akhir dikibarkan. Sedikit lagi. Simon memimpin. Meskipun dia tidak jauh dari Rick dan pelari lain di bawahnya, Simon jelas lebih unggul dari siswa kelas A lainnya. Tapi ada seseorang di sampingnya. Hector mendaki bukit dengan kecepatan yang hampir sama dengan Simon. Sial, jadi itu kamu lagi. Hector memandang Simon sambil menggemeretakkan giginya. Dia muak dengan Simon. Simon terus mengganggunya sejak kelas pertama. Yang lebih parahnya adalah Hector memanjat dengan mengurangi efek kutukan knalpot dengan caranya sendiri, namun Simon setara dengannya saat memanjat menggunakan tubuh telanjangnya, tanpa menggunakan trik seperti itu. Pada titik ini, harga dirinya tidak membiarkan dia kalah. Hector juga meledakkan keinginan bertarungnya. Kemiringan bukit semakin curam seiring mendekatnya bendera. Keduanya, yang menempati posisi pertama dan kedua, meningkatkan kecepatannya dan menjauhkan diri dari pelari di bawahnya. Tetap bertahan, Hong Feng mengepalkan tangannya dan berteriak. Para asisten guru juga bertepuk tangan dan bersorak. Aku akan menjadi yang pertama. Aku akan menjadi yang pertama. Pada saat Simon dan Hector mengulurkan tangan mereka, melangkah, di atas lengan mereka, seseorang berjalan, berdiri tegak. Berbeda dengan mereka berdua yang semuanya berlumuran tanah, seorang gadis berambut biru muda lewat dengan roknya berkibar dan berjalan dengan gaya berjalan yang lembut. Kelas 1A, Meilin Vilene. Dialah orang pertama yang melangkah ke puncak bukit. Selamat, kamu yang pertama. Terima kasih, Profesor. Asisten guru yang berdiri di sampingnya mencentang namanya di daftar. Simon dan Hector berhenti sejenak saat mereka melongo. Bagaimana kamu melakukannya? Meilin mengangkat kepalanya dan menjawab pertanyaan Hong Feng. Aku memanjat setelah mematahkan kutukan dengan menghitung rumus resistensi. Mendengar hal itu, Simon merasa kepalanya seperti dipukul dengan palu. Memikirkan bahwa kamu bisa menghilangkan kutukan itu daripada berjuang sekuat tenaga. Bagus sekali.
Silakan istirahat. Meilin yang dengan sopan menerima minuman dari asisten guru, duduk di bawah naungan pohon dan bersandar. Kali ini lagi, posisi pertama menjadi miliknya. Profesor Hong Feng. Kemudian seorang asisten guru muncul dari bawah bukit. Ada orang yang terluka. Aku pikir pergelangan kakinya sedikit cedera. Aku akan memeriksanya. Dia menoleh ke belakang ke arah Simon dan Hector dan mengikuti asistennya menuruni bukit. Hah, aku tidak percaya ini. Dan segera setelah Hong Feng menghilang, Hector, yang akhirnya benar-benar menghilangkan kutukannya, bangkit. Mata Simon melebar karena terkejut. Mengetuk. Hector berjalan menaiki bukit dan mencapai puncak. Saat dia terdaftar sebagai juara 2, dia mengambil minuman dan menatap Meilin. Hei kau, dia menoleh. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan untuk menghilangkan kutukan dan naik ke kelas sihir tempur? Apa menurutmu aku mengalami ini karena aku tidak bisa melakukan itu? Apa yang kamu bicarakan? Meilin mendengus dan bersikap seolah itu bukan masalah besar. Tapi sekali lagi, mengapa seorang wanita muda yang terkurung di dalam menara gading bisa memahami cara hidup dunia? Petik 2, petik 2. Kali ini, alisnya bergerak-gerak. Apakah kamu sedang berkelahi denganku sekarang? Aku mengatakan yang sebenarnya, bukan berkelahi. Bagaimanapun, mereka tidak dapat mengevaluasi nilai kami selama masa perlindungan siswa. Kuncinya di sini adalah memohon kepada profesor dengan sikap kelas yang tulus. Tindakan bodoh yang baru saja kamu lakukan tidak akan pernah memberikan hasil apapun padanya. Matanya berubah ganas. Kamu memiliki kepribadian yang terdistorsi. Mengapa kamu memprovokasi seseorang yang tidak melakukan apapun? Apakah peringkat kedua membuat frustrasi? Aku hanya memberitahumu untuk tidak merusak kelas-kelas A. Dan biarkan aku menjelaskannya. Aku tidak peduli dengan orang sepertimu. Hector berkata begitu dan menoleh. Simon baru saja naik ke tempat tinggi sambil merengek. Asisten guru tersenyum dan menyerahkan minuman kepadanya. Simon Polentia, kamu peringkat ketiga. Terima kasih. Simon terhuyung dan duduk di depan naungan pohon karena kelelahan yang luar biasa. Dia kemudian meneguk minumannya. Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Perhatian Meilin dan Hector tertuju padanya sejenak. Mereka bertiga menahan napas di bawah naungan pohon, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Seiring berjalannya waktu, para siswa satu persatu naik ke tempat tinggi. Bahkan para siswa yang kesulitan mendaki bukit karena kurangnya stamina mampu mendaki secara perlahan karena efektivitas kutukan mulai berkurang seiring berjalannya waktu. Sepertinya aku akan mati, Simon. Rick juga mendapat hasil yang cukup tinggi, namun setelah beberapa saat, ia bergabung dengan kelompok siswa yang muntah-muntah dari jauh. Simon juga pergi dan menepuk punggungnya. Sebagian besar siswa berhasil mencapai puncak kecuali beberapa orang yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan, namun kelelahan yang terkumpul dari kelas ini sangatlah besar. Ketika semua siswa sedang berbaring, tidak mampu mengangkat satu jari pun, Simon merasa bingung bagaimana cara kembali ke Kizen. Setengah dari kelas A kemungkinan besar akan tertinggal jika mereka harus menunggangi kuda Nil lagi. Namun untungnya, Hong Feng menghubungi Kizen dan diberi izin untuk menggunakan lingkaran sihir teleportasi sederhana. Wah, sebuah lingkaran sihir tersebar di area di mana mereka mengadakan kelas, dan yang harus kamu lakukan hanyalah menginjak lingkaran sihir tersebut untuk tiba di Kizen. Para minion yang membawa makanan juga datang menggunakan cara ini. Para siswa merasa sangat lega dan menuju ke Kizen dengan lingkaran sihir. Simon, yang mengantri bersama Rick, juga berjalan melewati lingkaran sihir. Berputar, tinta cemerlang terpancar dari lingkaran sihir yang melingkari tubuh Simon. Saat ketika teleportasi akan terjadi dan dia merasakan sensasi kedua kakinya terangkat. Ada suara keras. Dia merasa ada sesuatu yang terhalang. Simon terjatuh ke tanah kesakitan, seperti baru saja menabrak tembok. Hah, ketika dia melihat ke atas, lingkungan di sekitarnya juga telah berubah. Simon sendirian di gubuk kecil, sementara Rick, yang berjalan melewati lingkaran sihir bersamanya, tidak terlihat. Ini bukan Kizen, kan? Simon berdiri. Suasananya familiar, mirip dengan rumah yang pernah dia tinggali sebelumnya di Les Hill. Hanya saja gubuknya lebih kecil dan kesannya lebih liar di sini. Dinding dan lantainya memiliki butiran kayu kasar yang belum diproses.
Ada juga tempat tidur gantung sebagai pengganti tempat tidur dan kulit binatang sebagai pengganti karpet. Dan di salah satu sisi dinding, kamu bisa melihat daging asin dijemur. Klik, pintu gubuk terbuka, dan seorang wanita jangkung masuk. Maaf telah mengagetkanmu, Simon. Profesor Hong Feng. Dia tersenyum dan menawari Simon tempat duduk. Simon duduk di kursi dengan tatapan bingung, dan dia membawakan teh. Dia kemudian menjelaskan secara singkat keseluruhan ceritanya. Ada formula mencurigakan di lingkaran sihir teleportasi, jadi dia menugaskan asisten untuk menyelidikinya. Ada formula yang mengirim seseorang ke tempat lain dengan beresonansi dengan warna hitam pekatnya yang unik. Dan target dari formula itu. Apakah Simon? Apakah kamu tahu siapa yang akan melakukan ini? Simon, yang tidak tahu sama sekali, menggelengkan kepalanya. Hong Feng melipat tangannya. Tidak seperti Simon, sepertinya dia sudah menebaknya. Jadi, aku mengganggu lingkaran sihir dan memutar koordinat ke arah rumahku. Aku juga berperan untuk melindungi siswa dari ancaman yang tidak diketahui. Dan, matanya berbinar, sebenarnya aku juga ingin ngobrol berdua saja, Simon. Awalnya, melakukan kontak dengan siswa selama masa perlindungan adalah melanggar peraturan, tapi sepertinya ada orang yang sudah melanggar peraturan, dilihat dari situasinya. Ekspresinya yang selalu tersenyum menjadi sedikit serius. Simon Polentia, kenapa kamu tidak mengambil jurusan sihir tempur? Mata Simon melebar dengan cepat, dan dia terus berbicara. Aku bersedia menerima kamu sebagai murid aku jika kamu mau. Seorang murid langsung. Itu mengacu pada siswa yang dibesarkan langsung oleh Profesor Kizen, bukan orang lain. Seorang profesor dapat memiliki 3 murid langsung dalam 1 tahun mahasiswa, dan seorang mahasiswa hanya dapat diajar langsung oleh 1 profesor saja. Faktanya, manfaat yang diterima siswa Kizen dengan menjadi murid langsung tidak terhitung banyaknya. Yang terpenting, karena profesor sendiri yang memiliki tanggung jawab mutlak dan membimbing mahasiswanya 1:1, semua orang ingin menjadi murid langsung. Para profesor juga melakukan pendekatan dalam pemilihan murid langsung dengan sangat hati-hati, karena hal itu berkaitan langsung dengan tingkat kinerja mereka, dan ada batasan berapa banyak murid yang dapat mereka miliki. Namun, Hong Feng mengatakan bahwa dia akan menjadikan Simon murid langsungnya sejak hari pertama kelas. Aku tidak begitu mengerti. Simon agak bingung. Tentu saja, dia berterima kasih dan mengapresiasi rekomendasi murid langsung Hong Feng. Namun Simon merasa dia tidak banyak tampil di kelas 1 ini. Dia hanya mengikuti kelas seperti siswa lainnya, dan bahkan saat mendaki bukit, dia kalah melawan Meilin dan Hector. Lagi pula, ini baru hari kedua sekolah. Hong Feng memilihnya meskipun dia bisa bertemu lebih banyak siswa di masa depan. Terlepas dari apakah dia menyukainya atau tidak, dia tidak begitu memahami situasi ini. Kalian mungkin melihat peringkatnya, tapi aku melihat bakatnya. Hong Feng melanjutkan sambil menyesap teh. Operasi di mana kamu memantul dari jet hitam ketika melompati lembah beberapa waktu lalu. Itu pertama kalinya bagimu, kan? Meski begitu, kekuatan lompatanmu adalah yang terbaik di kelas A. Ini bukan lagi soal bakat atau kebetulan. Dan kamu pun membuktikan stamina dan kesabaran kamu dengan mendaki bukit kali ini. Apakah kamu memerlukan pujian lainnya? Simon menahan napas dan menelan ludahnya. Sebenarnya masih sulit dipercaya, namun sulit untuk disangkal ketika seorang profesor dari Kizen mengatakannya seperti itu. Stamina itu, mentalitas itu, dan yang terpenting, bakat luar biasa dalam warna hitam legam. Jika kamu mengambil jurusan sihir tempur, kamu akan menunjukkan dan mengembangkan bakat terbaikmu. Hong Feng menjadi sangat serius sambil mengunci jarinya. Pengucapannya dalam bahasa kontinental juga menjadi lebih akurat. Dalam beberapa tahun, aku akan membuatmu lebih kuat dariku. Tidak, lebih kuat dari siapapun.